Oke, baik. Saya akan memulai kegiatannya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu hebat yang telah Waalaikumsalam. bergabung di room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillah fala mudhillalah wa min yuhdillah fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmat-Nya jualah sehingga pada malam hari ini kita berada pada room yang sama dalam kegiatan yang insya Allah memberikan manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita dalam berbagai hal, yang telah mengantarkan kita pada masa yang penuh dengan peradaban seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan mengelola bukti dukung SKP e-kinerja dengan mudah di Drive bersama dan Google Sheet ini, saya akan membersamai Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini. Perkenalkan, saya Evi Aspirani, guru SMA Negeri 3 Bone, yang juga merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bone. Pada kegiatan kita malam ini, mengelola bukti dukung SKP e-kinerja dengan mudah di Drive bersama dan Google Site ini, kita akan dibersamai oleh dua narasumber hebat kita. Nah, saya akan memperkenalkan narasumber hebat kita terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu Radiah Samsudin, SPD MPD, dan Ibu Radiah telah bergabung di room ini bersama kita. Selamat malam, Bu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Bu Evi, Bu Hamsia. Selamat malam, Bu. Ibu Radiah ini merupakan guru di UPT SPF SMP 11 Makassar, yang juga merupakan guru penggerak Angkatan 2 Kota Makassar. Nah, selain itu, Ibu Radiah juga merupakan guru yang telah mendapatkan Google Certified Trainer. Betul ya, Bu ya, Ibu Radiah? Nah, Ya, Bu. nantinya pada malam hari ini Ibu Radiah akan membersamai kita dengan materi pertama, yaitu mengelola bukti dukung SKP e-kinerja dengan mudah melalui fitur Drive bersama di Google Drive. Dan pemateri hebat yang kedua yaitu Ibu Hamsiah Yusuf SPD. Selamat malam Ibu Hamsiah. Selamat malam Bu Evi, Bu Radia. Selamat malam. Oke. Nah, Ibu Hamsiah ini merupakan guru di SMA Negeri 14 Maros yang merupakan CGP Angkatan 5 Kabupaten Maros, di mana Ibu Hamsiah juga merupakan seorang guru yang telah memperoleh Google Certified Educator Level 1. Betul ya, Ibu ya? Alhamdulillah, sangat luar biasa. Kita ditemani oleh para pemateri hebat pada malam ini, yang tentunya malam ini merupakan sebuah keberuntungan bagi kita yang dapat bergabung di room ini, karena tentunya kita akan mengupgrade kemampuan kita secara bersama-sama bersama dengan pemateri hebat kita. Nah, materi yang akan dibawakan oleh Ibu Hamsiah yaitu materi kedua, menyiapkan bukti dukung SKP e-kinerja dengan rapi dan mudah di Google Site. Nah, baik Bapak Ibu, itulah para pemateri hebat yang akan membersamai kita pada malam hari ini. Untuk setiap pemateri akan saya berikan waktu 30 menit untuk memaparkan materi yang akan dibawakan oleh masing-masing pemateri hebat kita. Dan selanjutnya nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk lebih mengenal lagi mengenai
pengelolaan bukti dukung SKP untuk dipadukan di dalam e-kinerja nanti. Oke, baik. Untuk lebih mengefisienkan waktu, maka saya persilahkan kepada Ibu Radiah untuk memberikan materi pertama. Silahkan Ibu Radiah. Terima kasih Bu Evi. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Oke, Mana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tetap Alhamdulillah. semangat untuk belajar. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah, Bu. Ya, kelihatan, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, puji wabarakatuh. syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya sehingga pada malam hari ini di malam Jumat ya Bapak Ibu menyita waktunya Bapak Ibu untuk bisa sama-sama saling share, saling belajar bagaimana mengelola bukti dukung SKP e-kinerja dengan fitur Drive bersama di Google Drive. Izin memperkenalkan diri, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Evi. Saya Ibu Radiah, bertugas di UPT SPF SMP Negeri 11 Makassar. Di penghujung tahun 2022 kemarin Bapak Ibu, kita sudah mengisi SKP e-kinerja pada aplikasi SKP e-kinerja ya, dan itu butuh bukti dukung. Nah, melalui kesempatan ini kami ingin berbagi praktik baik apa yang sudah kami lakukan di sekolah kami untuk mengelola SKP e-kinerja dengan mudah itu dengan Drive bersama. Karena kenapa? Kadang-kala kita sebagai guru itu seringkali mengalami banyak kesulitan. Contoh misalnya, file yang kita sudah save itu terkena virus dan hilang. Atau mungkin RPP yang tidak tersimpan secara otomatis. Atau mungkin karena file yang terlalu besar atau data yang sering tercecer. Masalah-masalah seperti ini yang paling sering kita temukan ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk mengatasi masalah hal yang sering terjadi seperti ini? Kita memanfaatkan yang namanya Drive ya. Google Drive adalah sebuah penyimpanan cloud yang bebas virus dan sangat mudah. Dan ini di Google Drive dengan akun Belajar ID itu kita bisa memanfaatkan lagi yang namanya Drive bersama. Jadi satu drive untuk kita dalam satu sekolah. Kenapa Google Drive? Karena kapasitasnya itu jauh lebih besar dibanding dengan Google Drive dengan menggunakan akun Gmail biasa. Jadi kalau ketika kita membuka Drive kita dengan akun Belajar ID, saya kasih contohnya dulu ya Pak. Nah, kalau kelihatan Pak ya, Bu? Kelihatan, Bu. Ketika kita membuka akun Belajar ID, seperti ini logonya yang akun Belajar ID yang baru sekarang, kita bisa lihat penyimpanannya di sini kapasitasnya itu 100 GB ya. Yang sebelumnya itu sebenarnya unlimited. Cuma kemarin pas di 2 Januari itu sudah ada tertera seperti ini di akun Belajar ID kita. Sudah ada batasan, sudah ada limitnya sampai hanya 100 GB. Tapi ini masih jauh lebih besar kapasitasnya dibanding dengan Drive dengan akun dengan akun Gmail biasa. Saya tunjukkan ya Pak Ibu Tabe. Saya ganti akun di sini dengan akun biasa.
Nah, ini ya, akun biasa. Berarti ini nama akun saya, radiohulua@gmail.com. Kemudian saya buka drive-nya. Kita lihat, bandingkan penyimpanannya dengan drive yang akun belajar ID. Di sini bisa lihat Bapak Ibu ya, ini dia hanya 15 GB. Dan yang telah saya gunakan ini 3,73. Jadi sebenarnya kapasitas yang ada di drive dengan akun belajar ID itu jauh lebih besar, 100 GB. Ini kemarin ada pemberitahuannya lewat email tertanggal, sabar ya Bapak Ibu, saya buka dulu Gmail. Nah ini dari akun belajar ID. Jika Bapak Ibu kemarin membuka akun Gmail belajar ID Bapak, di situ ada di inbox-nya dari akun belajar ID bagaimana untuk menyimpan dan mengamankan file yang penting, karena per tanggal 2 Januari 2023 ini dilakukan penyesuaian fasilitas akun belajar ID milik pendidikan dan tenaga kependidikan. Jadi kapasitasnya itu sudah dibatasi hanya 100 GB tertanggal 2 Januari kemarin. Sebelum tanggal 2 Januari ini Bapak Ibu, tampilan drive dengan akun belajar ID tidak ada tulisan seperti ini, 100 GB ya. Jadi sama halnya dengan unlimited. Namun ketika pemberitahuan ini datang dari akun belajar ID, ini tertanggal 2 Januari, berarti kita harus bisa mengantisipasi mana file yang dianggap penting, silahkan simpan di drive akun belajar ID kita. Kemudian terkait dengan materi kita, bagaimana mengelola SKP kinerja dengan mudah di drive bersama dengan drive bersama di Google Drive. Ini ya Pak Ibu, kita buka drive dengan akun belajar, kita lihat share drive. Kalau di settingan laptopnya Bapak Ibu itu dalam bahasa Indonesia, berarti di sini drive bersama. Halo Bapak Ibu, masih kedengaran tidak suara saya? Masih Bu, masih Bu. Masih Ibu. Nggak boleh nanti Jelas, Bu Bu. laptopnya ya, supaya bisa nanti kita langsung praktek. Suaranya bagus Baik, sekali. Bu. Ya, di share drive ini Bapak Ibu, drive bersama, kita bisa membuat satu file untuk satu sekolah. Nah, ini saya sudah buat untuk di SMP 11 Makassar. Kemarin itu menginisiasi teman-teman guru yang ada di SMP 11 bagaimana kalau kita mengelola bukti dukung kinerja SKP itu di drive bersama, supaya kenapa akan jauh lebih mudah. Karena sendiri kita bisa melakukan sedikit hal, tetapi dengan kebersamaan kita bisa melakukan banyak hal. Melalui inilah kami bisa mengelola SKP kinerja dengan mudah. Saya lihatkan dulu ya Bapak Ibu contohnya. Ini ya. Nah, malah melalui kegiatan ini kami juga ingin berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu bagaimana membuat drive bersama yang ada di Google Drive. Baik Bapak Ibu, saya kembali dulu ya. Sudah ada yang buka laptopnya Bapak Ibu? Saya sudah, Bu. Saya Sudah, Bu. Sebentar di depan laptop. Sementara ya. Coba Bapak Ibu di kolom chat. Coba dilihat ya Bapak Ibu di kolom chat. Bisa dijawab dulu Bapak Ibu pertanyaannya di kolom chat. Ya atau belum?
Ada Pak Idris sudah, ada Ibu Hasnatan sudah, ada Ibu Marhana belum. Sudah Bu, tapi masih bertahap. Oke, Ibu Eners Mayani Abbas. Ada Pak Abdul Ghani sudah sering buka tapi belum digunakan. Pak Mustaqim sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Alhamdulillah ternyata di Meet kita sudah banyak ya Bapak Ibu yang sudah mengoptimalkan pemanfaatan Drive bersama. Namun ada juga sebagian Bapak Ibu, teman-teman, ada yang sering buka cuman belum dimaksimalkan. Baik, melalui kesempatan ini izinkan saya bagaimana membuat Drive bersama di fitur Drive bersama ini. Caranya klik tanda plus di sini Pak ya. Ini. Kalau di situ mungkin laptopnya Bapak Ibu bahasa Indonesia settingannya baru. Ya, kita tuliskan judul apa ya sesuai dengan nama sekolah kita. Misalkan saya tulisnya UPT, SPF, SMPN 11 Makassar. Setelah memberikan nama untuk Drive bersama kita buat. Nah, sudah ada ya Bapak Ibu? Kelihatan? Berarti anggota yang ada baru 1 orang. Nah, bagaimana menambahkan supaya teman-teman yang ada di sekolah kita itu bisa bergabung di sini sehingga di Drive bersama ini kita bisa secara berkolaborasi mengelola file secara bersama-sama. Dengan cara seperti ini ya Bapak Ibu, ini ada tanda runcing ke bawah, kita klik, setelah muncul seperti ini, manage member, mengelola anggota. Diklik, kemudian ditambahkan anggota ya, ditambahkan anggota misalkan Pak Hendrik saya tambahkan, atau misalkan Ibu Hamsiah, ya, Bu Hamsiah Yusuf saya tambahkan, Bu Hartini saya tambahkan, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi kita tambahkan teman-teman satu sekolah kita dalam Drive bersamanya kita, supaya nanti kita bisa mengelola baik itu administrasi sekolah secara digital, SKP kinerja, bukti dukungnya bisa juga dikelola secara bersama di sini. Setelah itu kita klik send. Anggap aja ya Bapak Ibu semuanya misalkan saya sudah masukkan sebagai anggota di Drive bersama ini. Kita klik send, kirim. Sudah berubah ya Bapak Ibu, sudah ada 4 anggota yang ada dalam Drive bersama kita. Kemudian ini ya, sebagai content manager semuanya saya berikan akses kepada Ibu Hamsiah, Ibu Hartini, Pak Hendrik sebagai pengelola konten. Kalau misalkan kita lihat, oh ini teman kasih saja akses sebagai kontributor, ya. Takutnya jangan sampai ada file yang penting bisa dia hapus, ya. Harusnya kita antisipasinya seperti itu. Tetapi jika tidak, kita kasih akses saja. Oh ini misalkan kurikulum atau teman yang bolehlah tidak mungkin menghapus file yang dianggap penting, kasih aja buka aksesnya sebagai konten manager atau pengelola konten. Itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk Drive bersama itu ada 5 akses yang bisa kita berikan kepada teman-teman semua. Ada sebagai viewer, hanya sekedar melihat tok saja. Jadi apa yang ada nantinya di Drive bersama ini hanya dia bisa melihat tok saja, tidak bisa menambahkan, tidak bisa mengedit, tidak bisa mengelola. Kemudian akses yang kedua itu ada komentar, dia bisa berkomentar. File yang ada di Drive bersama, dia bisa memberikan komentar untuk itu.
Kalau kontributor, dia bisa berkontribusi mengirimkan file untuk bisa kita kelola bersama. Content manager ini kita sebagai pengelola konten, bersama-sama mengelola file atau konten yang ada di drive bersama. Manajer inilah hak akses yang paling tinggi yang ada di drive bersama ini dengan akun belajar ID. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya kita ingin menambahkan file yang dianggap penting ya. Kita mulai bikin foldernya, bisa lewat sini ya Bapak Ibu, klik kanan, new folder, supaya nanti rapi. Untuk bukti dukung e-kinerja misalkan. Bukti dukung e-kinerja atau SKP ya. SKP 2023. Ya, kita simpannya di folder ini nanti. Bukti dukung seperti ini yang kita lakukan saat sekarang. Bukti dukung SKP 2023, kita bisa klik lagi. Jadi untuk membuat folder seperti ini Bapak Ibu, di drive bersamanya kita bisa tadi lewat sini, saya ulangi, new folder atau folder baru, kita klik, tambahkan ya, buat nama foldernya. Atau boleh juga lewat di sini. New folder. Sama aja tadi. Kemudian setelah bikin seperti ini, kita bisa ngupload apa yang kita mau upload di bukti dukung SKP 2023 kita ini. Ini nanti bisa dilihat oleh semua teman yang tergabung di drive bersama SMP 11. Misalnya, SK pembagian tugas di semester genap ini. Kita bisa uploadnya di sini. Jadi teman-teman tinggal lihat di sini, ngambil linknya nanti di sini. Contoh ya Bapak Ibu, saya tambahkan lagi misalkan folder di bulan Januari supaya bukti dukungnya nanti ini teratur bulan Januari. Bulan Januari apa yang kita lakukan? Biasanya membuat perangkat ajar atau rencana pembelajaran. Masuk di dalamnya adalah prota, prose. Kita uploadnya semuanya di sini di folder bulan Januari. Kemudian bikin lagi untuk folder bulan Februari. Apa yang akan kita lakukan di bulan Februari? Bukti dukungnya nanti itu kita uploadnya di sini. Misalnya bulan Januari ini ya, anggap kita ini sudah melakukan satu kegiatan seperti saat sekarang, pelatihan pengembangan kompetensi diri. Berarti bisa ngambil bukti dukungnya itu tadi, bisa undangan, ya undangan lewat grup yang tadi bisa dimasukkan sebagai bukti dukung Bapak Ibu dengan nanti daftar presensi yang kami bagikan di akhir sesi meeting ini. Jadi bisa nanti diuploadkan di sini. Caranya gimana? Saya ulangi, misalkan di bulan Januari kita mau ngupload bukti dukungnya kita, ya, file upload. Kita ambil yang sudah tersimpan di sini. Misalnya, ini tadi saya sempat screenshot ya. Nah, berarti sudah ada bukti dukung. Ini bukti kehadiran kita pada pelatihan pengembangan kompetensi diri. Ya, jadi ada bentuk dokumentasi, bisa tambahkan juga undangan. Kalau mungkin nanti ada sertifikat, bisa tambahkan sertifikat. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mengelola bukti dukung SKP e-kinerja akan jauh lebih mudah ketika itu kita lakukan di sini, di drive bersama yang sudah kita buat dalam satu sekolah. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, administrasi sekolah juga bisa kita buat secara digital. Saya kasih contoh untuk di sekolah kami SMP 11, ini ada ya absen siswa. Jadi absen siswa kita hanya ngambilnya dari sini ketika misalnya teman untuk ngeprint absen di semester genap tinggal ngambil di sini. Kemudian macam-macam format tinggal bukanya di sini mana format untuk
absen ya, misalkan di sini di sini ada format untuk daftar hadir, analisis KKM, format dan lain-lain sebagainya. Jadi semua yang kita anggap penting yang bisa dikelola secara bersama, silahkan Bapak Ibu upload di Drive bersama. Dan itu teman-teman yang sudah bergabung dalam satu Drive bersama ini bisa mengedit, menambahkan, bisa mengambil linknya. Jadi seperti ini yang kita upload ya, bukti dukung yang ada di SKP. Tinggal get link. Jangan lupa dibuka aksesnya. Ini ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa. Ini anyone with the link. Siapapun yang memiliki link, kemudian kita copy linknya, kita pastekan pada bukti dukung kinerja kita. Saya buka dulu ya kinerja. Halo Bapak Ibu, masih kedengaran suara saya? Jangan sampai saya cerita sendiri, semuanya pada tidur. Sangat jelas. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Misalkan kita buka aplikasi e-kinerja. Untuk login di aplikasi e-kinerja, kita kan pakai NIP ya Bapak Ibu. Ada NIP dan password yang kita masukkan. Ini kemarin kebetulan sudah selesai, berarti sini ya sudah ada. Untuk bukti dukungnya. Bagaimana memasukkan bukti dukung? Kemarin kan bikinnya di sini ya Bapak Ibu. Detail SKP. Cuman ini karena sudah jadi, ya jadi untuk bukan ini yang ingin kami jelaskan ya Bapak Ibu. Untuk ini kan Bapak Ibu semuanya udah selesai ngerjakannya. Di sini kita hanya fokus bagaimana setelah membuat rencana hasil kerja RHK, kemudian rencana aksi, kemudian kita butuh bukti dukung untuk kita selipkan linknya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, bagaimana mengambil link yang ada di Drive bersama ya, yang sudah kita buat, misalnya SK pembagian tugas, yang tinggal kita lihat, misalkan sudah dikirim oleh Wakase Kurikulum, mana yang SK, berarti tinggal kita lihat kumpulan SK. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan bikin folder, sesuaikan dengan nama foldernya atau nama file masing-masing. Misalkan kalau SK, bikin foldernya dulu kumpulan SK. Jadi akan tersusun rapi. Yang mana SK PTS, yang mana SK Panitia PPDB, SK PAS, yang ganjil, pembagian tugas, semua ada ya Bapak Ibu. Jadi nanti teman tinggal hanya buka yang seperti ini saja. Jadi tidak perlu semuanya punya arsip atau file, cukup kita kelola bersama biar satu orang yang ngupload file seperti ini. Jadi yang lain tinggal gini aja, buka filenya, diklik kanan yang mana kita ambil, get link atau peroleh link, kemudian seperti itu tadi. Jangan lupa ini ya anyone with the link, ini yang kita centang. Kemudian ini yang kita copy, kemudian masuk di kinerja. Kita pastekan di bagian bukti dukung ya Bapak Ibu. Kita pastekan di bukti dukung kinerja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian saya kembali lagi. Oh, ini tadi sudah ya langkah pembuatan Google Drive. Bagaimana membuat Google Drive bersama di Google Drive. Ini membuka Drive Google. Jadi kita masuk dengan akun belajar kita. Kemudian pilih Drive bersama. Udah tadi ya Bapak Ibu. Oke, thank you. Jika ada hal nanti yang mau ditanyakan, nanti di akhir sesi ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Ibu Evi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Radia. Nah, sangat menarik sekali ya Bapak Ibu materi yang telah disampaikan oleh Ibu Radia tadi. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri hebat kedua kita,
yaitu Ibu Hamsiah Yusuf. Silahkan Ibu Hamsiah. Ibu Hamsiah, apakah Ibu Hamsiah terlempar atau masih ada di dalam room? Ada Bu, Oh, sementara terlempar dari laptop. oke, oke, oke. Saya terkoneksi dulu. Iya, siap Bu. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu Ibu Hamsiah untuk menyiapkan koneksinya, mohon bersabar ya, karena seperti inilah ketika kita bekerja dengan menggunakan jaringan, terkadang ada kendala teknis yang kita jumpai ketika menggunakan jaringan dalam bekerja. Nah, Ibu Hamsiah pastinya juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan segera materi yang akan dipaparkan. Nah, sekaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Radiah tadi, tentunya Bapak Ibu memiliki hal yang masih mengganjal atau belum belum terpahamkan secara utuh, maka nantinya dapat diutarakan pada sesi tanya jawab yang akan kita buka setelah pemaparan dari materi yang akan dibawakan oleh Ibu Hamsiah Yusuf. Oke, selamat bergabung Bapak Ibu hebat. Beberapa sempat terlempar. Oke, baik. Ibu Hamsiah Yusuf telah share screen. Silakan dilanjutkan, Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Evi. Bagaimana suara saya, Bu? Kedengaran, Bu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit pengalaman yang saya itu membuat dan mengelola SKP dengan Google Site. Sebelum itu, seperti tadi dulu, apakah di sini Bapak Ibu hebat sudah pernah menggunakan Google Site atau memang sudah sering menggunakan Google Site dalam proses pembelajarannya, atau masih sekedar tahu bahwa ada Google Site? Bagaimana? Boleh dijawab di kolom chat. Belum. Ada lagi Bapak Ibu yang lain bagaimana? Kalau Ibu Radia, Bu Radia? Bu Radia ini sudah. Halo ya Bu Sudah, Hamsiah. Bu, tapi belum lancar. Sudah ada beberapa yang mengenal ya Bapak Ibu. Ya. Baik, sudah ada beberapa yang mengenal tapi belum lancar, belum dicoba semua fiturnya. Jadi kalau Google Ibu Hamsiah, suaranya terputus. Tapi di Google Drive ini, ya. Kalau sekarang bagaimana Bu Evi? Ya, sudah bagus Bu. Oke, baik, saya lanjut. Baik, jika kita menggunakan Google Sites, Bapak Ibu bisa membuat situs sendiri secara pribadi dengan mudah. Sangat mudah menurut saya, dan beberapa teman juga menganggap ini sangat mudah tanpa coding. Jadi walaupun baru pemula, kita bisa membuat bukti dukung SKP kinerja ini dengan Google Sites. Jadi berbentuk, tadi kan linknya berbentuk Google Drive. Kalau ini kita akan belajar dan menambah ilmu sedikit bagaimana membuat bukti dukung dengan link Google Sites. Baik, langsung saja ya. Kita mulai praktek bersama mungkin bisa, atau Bapak Ibu yang membuka laptop bisa membuat sendiri langsung di Google Drive-nya. Jadi kalau jika ada kendala atau yang ada yang ingin ditanyakan mungkin di akhir sesi nanti, kita bisa berbagi bersama nanti di akhir sesi. Jadi yang pertama,
untuk membuat sebelumnya supaya rapi, kita masuk dulu di Google Drive ya, tadi sudah dijelaskan dari Bu Radia. Bapak Ibu bisa masuk di Google Drive-nya. Jadi seperti ini. Ini adalah Google Drive, akun belajar ID. Saya selalu pakai akun belajar ID selain penyimpanannya yang sekarang walaupun sudah ada batasannya, tapi ini lebih baik dari Halo Bu Hamsia, nggak kedengaran lagi Bu. Ibu Hamsia? Jaringannya. Iya, sepertinya jaringannya tidak mendukung, Pak. Terlempar. Bagaimana, Bu? Sekarang suaranya kedengaran, Bu, tapi yang tidak terlihat lagi presensinya. Presensinya Ibu Oh, iya, iya. terlempar lagi. Ya, mohon maaf. Coba bergabung lagi, Bu Ati. Iya, silakan, Bu. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, karena ternyata Ibu Hamsiah terkendala jaringan. sudah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi saya lanjut ya Bapak Ibu. Untuk membuat dan mengelola bukti dukung SKP kinerja, yang pertama Bapak Ibu siapkan dulu apa-apa yang ingin ditampilkan di Google Site-nya. Di sini saya ingin membuat bukti dukung pembelajaran dan sertifikat. Jadi untuk pembelajaran berarti siapkan perangkat. Misalnya Bapak Ibu mengajar kelas. Sabar Bu, kecil suara kata Bu Hamsia. Iya. Bagaimana sekarang Bu? Iya, oke. Oke, baik. Yang pertama Bapak Ibu siapkan dulu Sudah merdu. file-file yang ingin disiapkan. Yang pertama itu misalnya perangkat. Bapak Ibu misalnya mengajar kelas 10, 11 dan 12. Saya di sini sudah siapkan misalnya perangkat, kemudian sertifikat-sertifikatnya. Dan bagaimana cara memasukkan ini ke Google Site. Tapi sebelum itu Bapak Ibu sudah punya perangkat di Google Drive. Misalnya seperti ini. Kelas 10, kemudian kelas 11, kelas 12, dan sertifikat-sertifikatnya. Kita contoh saja ya Bapak Ibu. Ini sudah saya siapkan sertifikat dan perangkat. Baik, bagaimana caranya? Yang pertama, supaya rapi, Bapak Ibu bisa membuat folder baru di sini, di sebelah kiri kanan atas. Kemudian, sebelah kiri atas, pilih lainnya di sebelah sini. Dan pilih yang ketiga ini, Google Sites. Nah, setelah Bapak Ibu klik, otomatis akan membuka tab baru. Ini adalah tampilan pertama Google Sites. Nah, setelah itu hal yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memasukkan nama di sebelah kiri atas di sini. Ini akan menjadi nama situs Bapak Ibu. Misalnya saya ingin nama situs itu nama saya sendiri, misalnya Hamsiah Yusuf. Di sini ya Bapak Ibu. Kemudian ini judul halaman. Karena ini bukti dukung SKP, jadi saya beri judul misalnya SKP 2022 saja yang ada filenya. Kemudian ini nama situsnya, di sini judul halamannya.
Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa memasukkan gambar sesuai keinginan Bapak Ibu. Di sebelah kiri sini, ubah gambar. Kemudian ada upload, ada pilih gambar. Kalau upload berarti Bapak Ibu bisa mengupload dari file yang ada di komputer Bapak Ibu. Kalau pilih gambar berarti di sini ada beberapa pilihan lagi. Ada gambar yang sudah disiapkan seperti ini, yang custom, atau dari URL, telusuri juga bisa, album Anda atau Google Drive, atau ada juga dibagikan dengan saya, drive bersama dan terkini. Jadi di sini banyak pilihan. Contoh saya pakai, kita coba dulu telusuri. Misalnya Bapak Ibu pilih sesuka hati mau apa, misalnya gambar sekolah. Gambar sekolah. Telusuri. Ini akan muncul beberapa gambar sekolah, atau Bapak Ibu mau menggunakan gambar sekolah sendiri boleh. Di sini saya ambil contoh dulu ya Bapak Ibu. Misalnya ini, saya klik, kemudian jika sudah tercentang seperti ini, klik pilih. Bapak Ibu silakan tunggu sampai gambarnya terupload di sini. Oke. Setelah itu di sebelah sini yang ada bintang-bintang berkedip-kedip, kita bisa atur apakah ini sudah sesuai atau tidak, atau ada gambar jangkar di sini. Gambar jangkar kalau Bapak Ibu pilih, berarti gambarnya boleh digeser ke atas, ini ke bawah, ke samping kiri, kanan, atau ke kiri atas, kanan atas, atau ke bawah sedikit. Seperti itu. Seperti ini kayaknya sudah bagus ini. Atau ini yang hapus penyesuaian keterbacaan. Jadi kalau kita silang atau tidak gunakan ini, berarti agak jelas gambarnya. Kalau digunakan agak gelap. Jadi dia menyesuaikan supaya tulisan ini terbaca dengan baik. Selanjutnya, setelah itu di sini saya kan mau membuat halaman baru. Jadi kalau untuk membuat halaman baru, di sebelah kanan atas di sini ada sisipkan, halaman, dan tema. Ya, sebelum menyisipkan halaman baru, Bapak Ibu juga bisa memilih tema yang Bapak Ibu inginkan. Di sini memakai tema sederhana, Bapak Ibu bisa memilih tema Aristoteles, diplomat, vision, atau rata, atau impresi. Kita coba visionnya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita input dulu halaman. Nah, tadi saya mau buat bukti dukung pembelajaran dan sertifikat. Di sini saya akan klik tanda tambah di bawah sini. Setelah itu saya mau beri judul pembelajaran. Klik selesai. Ini akan ada halaman baru di sini. Jadi ini halaman muka, ini pembelajaran. Halaman-halamannya juga akan muncul di bagian atas sini. Ini misalnya terlalu besar, ini bisa di blok. Jadi sederhana sekali, setelah di blok akan muncul pilihan di atas, akan diubah jadi judulnya kah, atau pilih jenis tulisannya. Dan ini ukuran tulisannya, misalnya saya akan ubah supaya ini N-nya tidak lompat ke bawah. Saya pilih 48. Baik, setelah ini pembelajaran untuk bukti dukung. Karena mengajar 3 tingkatan misalnya, kita tambahkan. Jadi misalnya untuk menambahkannya itu ada titik 3 di sebelah pembelajaran, terus kita pilih tambahkan subhalaman. Misalnya perangkat being bahasa Inggris misalnya. Kemudian tambahkan lagi karena mengajar mungkin tingkatan yang lain. Tambahkan subhalaman perangkat bahasa Inggris 11. Kemudian misalnya ada lagi tambahkan subhalaman perangkat
bahasa Inggris 12 misalnya. Nah, setelah itu bagaimana memasukkan perangkat-perangkat Bapak Ibu di sini? Untuk simpelnya, tadi saya dapat Bapak Ibu bisa misalnya untuk perangkat kelas 10. Di sini kan ada sisipkan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik sisipkan, kemudian di sini ada sisipkan kotak teks, gambar, sematkan drive. Di bawahnya juga banyak. Bapak Ibu bisa berkreasi bagaimana memasukkan perangkat Bapak Ibu. Tapi kalau mau simpelnya di sini kami sarankan menggunakan drive. Jadi di sini drive. Kan tadi perangkatnya Bapak Ibu misalnya sudah di-upload di Google Drive. Bapak Ibu tinggal pilih drive. Kemudian tinggal cari drive-nya di mana tersimpan. Tadi sudah dirapikan di SKP e-Kinerja. Kemudian ini perangkat kelas 10. Perangkat kelas 10 berarti yang ini. Kita klik foldernya, langsung foldernya, kemudian klik sisipkan. Nah, setelah itu akan terinput sendiri Bapak Ibu. Nah, ini tinggal disesuaikan. Jadi di sini isinya folder tadi yang saya input itu ada sampul, KKM, analisis alokasi, kemudian sampai RPP-RPP-nya ke bawah. Saya rapikan dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi perangkat kelas 10 ini sudah tampil di situsnya Bapak Ibu. Seperti ini. Ini perangkat kelas 10. Kemudian ini contoh perangkat kelas 10 ya Bapak Ibu. Sama seperti itu dilakukan jika ingin mengupload dan menampilkan perangkat Bapak Ibu di subhalaman di bagian ini, perangkat kelas 11. Ini masih kosong. Kita coba ulangi tadi caranya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik halamannya, kemudian klik sisipkan, pilih drive, kemudian cari perangkat kelas 11-nya yang ingin dimasukkan. Saya masuk di SKP Kinerja, kemudian kelas 11, klik foldernya, kemudian sisipkan. Nah, ini sama, saya lebarkan dulu. Nah, sudah. Kemudian seperti itu juga untuk kelas 12, di perangkat kelas 12. Saya klik sisipkan, kemudian drive, pilih e-Kinerja, dan cari perangkat kelas 12 yang sudah dimasukkan ke Google Drive-nya Bapak Ibu. Baik, seperti ini, sisipkan. Nah, ini sudah tersisipkan ini. Double. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Google Site ini tidak perlu takut salah ya Bapak Ibu. Di sini bisa berkreasi dan ini sangat mudah. Sudah disiapkan di Google Drive, Google Site. Cara-caranya, kemudian cara memasukkan gambar tanpa coding. Di sini sangat mudah sekali. Nah, ini sudah selesai. Kemudian untuk pembelajaran sudah selesai. Nah, jika Bapak Ibu klik pembelajaran ini kan masih kosong. Jadi bagaimana cara masuk ke sub halaman ini? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur sisipkan di situs ini. Tunggu ya Bapak Ibu. Nah, oh ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi. Saya sendiri saja yang mengedit. Di sini saya mau mengundang Bapak Ibu. Ibu Radia juga mungkin bisa, Bu Evi, jika ingin bersama-sama mengelola ini. Saya tambahkan dulu ya. Iya, siap Bu. Iya. Saya ubah dulu, siapa saja yang memiliki link dapat mengedit. Oke, baik. Baik, silahkan Bapak Ibu bergabung. Selanjutnya, setelah pembelajaran di sini, bagaimana cara masuk
ke sub-sub halaman kita. Kita bisa menggunakan sisipkan, terus Bapak Ibu bisa memilih ke bawah, ini banyak. Di sini saya mau masukkan tombol. Jadi tombol ini nanti saya akan sematkan ke pembelajaran tadi. Misalnya ini, atau Bapak Ibu bisa menggunakan fitur gambar. Oh ya, saya mau coba fitur gambar. Misalnya ini, kan ada 3 pembelajaran, berarti saya mau pakai 3 gambar. Misalnya ini, saya pilih yang 3 gambar ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada tanda tambah, silahkan pilih. Kemudian saya mau pilih gambar. Bapak Ibu silahkan pilih gambar sesuai. Misalnya yang ini, saya pilih gambar random saja ya Bapak Ibu. Kemudian gambar yang kedua, saya pilih gambar dulu. Ini untuk gambar jika diklik masuk ke pembelajaran kelas 11, kemudian ke kelas 12. Ini kelas 11, ini kelas 12. Misalnya seperti itu. Contoh. Ya. Nah, bagaimana supaya ini masuk, gambarnya masuk, bisa juga disisipkan di sini. Jadi ada input teks, Bapak Ibu tinggal klik, di sini ada gambar rantai, Bapak Ibu tinggal pilih, kemudian perangkat bahasa Inggris kelas 10, kemudian terapkan. Di sebelah sini juga Bapak Ibu tinggal klik, ada gambar rantai, diklik, kemudian pilih perangkat bahasa Inggris kelas 11. Di sebelah sini juga kelas 12. Oke. Ini selesai. Jadi nanti kalau untuk memberikan bukti dukung, nanti akan dikirim linknya dan akan seperti ini. Jadi jika diklik akan masuk ke sub halaman yang ini tadi. Sudah ada bukti dukungnya. Bagaimana cara mempublikasikan ini? Oh ya, hampir lupa ya Bapak Ibu, supaya folder-folder Bapak Ibu tadi yang dimasukkan di sini bisa terbaca. Jangan lupa tadi sudah diberikan tips dari Bu Radia. Kalau jangan lupa ini foldernya dibagikan. Misalnya Bapak Ibu punya folder seperti ini, untuk membagikannya supaya tidak dibatasi dan orang-orang yang memiliki link bisa membuka, Bapak Ibu tinggal klik kanan kemudian klik bagikan. Nah, di sini dibagikan, misalnya Bapak Ibu awalnya seperti ini, dibatasi. Nah, ini tinggal diklik kemudian pilih siapa saja yang link lihat. Kemudian ini linknya. Ini juga bisa dijadikan bukti. Kemudian kasih itu. Baik, tadi kita sudah sampai di sini. Setelah itu, di sini belum ada juga link untuk masuk ke halaman selanjutnya. Kita coba lagi sisipkan, kemudian gambar. Di sini ada 2, pembelajaran dan sertifikat. Saya coba pilih dulu ya, kita ulang lagi supaya lebih paham. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya suaranya ini. Suara saya masih ada Bu Radia, Bu Evi? Ya Bu, jelas. Oh ya. Iya Bu. Ya. Jadi tadi begini, cara menyisipkan link untuk masuk ke sub-sub halaman. Tadi saya sudah sisipkan gambar 2, kemudian seperti ini. Terus untuk memasukkan teks ini, Bapak Ibu tinggal sisipkan link, pilih pembelajaran, kemudian terapkan. Seperti itu juga di sebelah sini untuk sertifikat. Oh ya, saya belum buat sertifikat, sorry. Di sini untuk membuat halaman baru ya Bapak Ibu, tadi kita sudah buat pembelajaran. Bukti kedua, sertifikat. Klik selesai. Nah, di sini sudah ada 2 bukti. Kemudian kita tinggal sisipkan di halaman awal. Sisipkan dan cari sertifikat, terapkan. Nah, bagaimana cara supaya
situs kita ini bisa diakses dan dijadikan sebagai bukti dukung. Jangan lupa dipublikasikan. Jadi di sebelah kanan atas ini ada publikasi. Klik Bapak Ibu silahkan klik publikasi, atau yang menggunakan laptop dan sudah mencoba untuk membuat Google Site bisa dipublikasikan. Nah, setelah diklik publikasikan akan muncul tampilan seperti ini. Oke, setelah itu siapa saja yang di sini, jangan lupa ada siapa saja yang bisa melihat situs saya. Ini bisa Bapak Ibu kelola. Nah, di sini jangan lupa di sini situs yang dipublikasikan pengaturannya publik ya. Jadi kadang yang menggunakan Belajar ID itu terkunci kan, cuma dibagikan untuk kementerian, tapi sebenarnya selesai. Setelah itu Kecil lagi suara Bu Hamsia, tabe. iya, sekarang bagaimana Bu? Oke. Oke. Bagaimana mempublikasikan? Saya ulangi Bapak Ibu. Untuk mempublikasikan ada di sebelah kanan atas. Bapak Ibu tinggal publikasikan. Kemudian di sini alamat web. Bapak Ibu bisa custom alamat webnya. Misalnya di sini Hamziah garis data Yusuf. Berarti nanti alamat website saya seperti ini. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bukti dukung atau masuk pembelajaran dan sertifikat supaya lebih rinci juga boleh. Jadi ini nanti menjadi situs saya ya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu tinggal klik publikasikan di sebelah sini. Nah, berarti ini sudah dipublikasikan, situs Anda berhasil dipublikasikan. Lihat, Bapak Ibu bisa melihatnya untuk melihat bagaimana sih situs yang sudah dibuat barusan. Atau Bapak Ibu di sini di opsi publikasi yang tanda panah ke bawah, kemudian lihat situs yang dipublikasikan. Ini akan membuka tab baru. Ini adalah didukung yang barusan tadi kita, ini pembelajaran, kemudian sertifikat bisa melalui di atas di sini atau di bawah sini. Ini sudah kita link-linkkan. Misalnya pembelajaran, kita klik pembelajaran, maka akan masuk ke ini perangkat 10, perangkat kelas 11 dan kelas 12. Sorry, jaringan belum bagus. Nah, seperti ini. Kita tunggu dulu. Kita lihat tampilannya sama-sama. Kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Pembelajaran. Baik, ini sudah muncul. Di sini kopnya, judulnya di atas. Di sini angkat bahasa Inggris kelas 10. Kalau kita klik, ini akan langsung masuk ke bukti-bukti kelas 10. Ini yang sudah kita sisipkan tadi. Sorry, ya. Jadi sudah rapi sekali ini di bawah, terus sudah ada RPP, mulai dari sampulnya sampai terakhir RPP, dan RPP ini di dalamnya ada lagi lampiran-lampirannya. Atau mau masuk di perangkat kelas 11. Jadi ini kelas 11. Nah, jadi ini linknya ya, link yang baru kita buat tadi. Saya bagikan dulu di link di chat. Baik, saya pikir seperti Evi. Oke, baik. Ya. Jadi kalau ingin bertanya silakan kita akan dulu ke Bu Evi. Oke, baik Bu Hamsia. Terima kasih Bu Hamsia. Nah, Bapak Ibu hebat, demikianlah tadi pemaparan dari Ibu Hamsiah Yusuf. Nah, kali ini kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu raise hand ya. Nah, ternyata sudah ada beberapa yang raise hand.
Untuk kesempatan pertama, saya akan berikan dulu kepada 3 orang pertama yang raise hand. Ada Pak Muhammad Suyuti, ada Pak Mustaqim, dan ada siapa ya? Saya lihat dulu ya antreannya. Nah, ada Ibu Fitri Aryani Siregar. Pak Muhammad Suyuti? Ya, Oke, baik. Silakan Pak. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Muhammad Suyuti untuk menyampaikan pertanyaannya. baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan kami, saya senama Muhammad Syuti dari SMA Negeri 7 Wajo. Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara mudahnya supaya Google Site ini ketika sudah dibuat dan sudah dipublikasikan, supaya ketika kita membuka laptop di halaman pertama itu bisa muncul langsung. Bagaimana menampilkan nama Google Site-nya itu. Tadi kan Ditampilkan di kita desktop masuk. maksudnya ya, Pak? Iya, betul. Iya. Supaya memudahkan kita untuk masuk dan ketika kita ingin mengeditnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apakah Google Site ini bisa dibuat juga seperti kelas online atau jurnal online? Ya, saya kira itu dua saja pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik Pak Muhammad Suyuti, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Saya rasa pertanyaannya kedua-duanya diajukan kepada Ibu Hamsiah ya, karena keduanya sekaitan dengan Google Site. Oke, baik, kepada Pak Mustaqim, kesempatan kedua saya berikan kepada Bapak, silakan untuk mengajukan pertanyaannya, Pak. Halo Pak Mustaqim. Pak Mustaqim? Apakah masih ada di room ini, Pak? Oke, baik. Karena Pak Mustaqim belum bersuara, mungkin kendala jaringan ya, Pak Mustaqim. Nah, saya berikan dulu kesempatannya kepada Ibu Fitri Aryani Siregar. Silakan Ibu Fitri. Ibu Fitri bisa mendengarkan suara saya? Baik Bu, bisa Bu. Oke, makasih. Terima kasih kepada Ibu Epi yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Ini Bu, nama saya Fitri Aryani, saya juga CGP Angkatan 4 Bu dari Sumatera Utara. Di sini Bu, pertanyaan saya tadi berhubungan dengan berkurangnya penyimpanan data Bu yang di akun belajar seperti itu Bu. Jadi Bu, kalau misalnya kita sudah menyimpan banyak file di di Google Drive tersebut Bu, apakah kalau misalnya dia sudah full, apakah dia terhapus sendiri atau bagaimana Bu? Kemudian Masih ada Bu ya? Bu, itu tadi Bu, bisa Bu diperjelas sekali lagi Bu mengenai perbedaan antara viewer, kemudian komentar, dan ada satu lagi Bu, tadi kurang paham. Yang sebagai apa dia, misalnya kan Bu, kalau kita sudah ingin mempublikasi Google Site atau Google Drive gitu kan Bu, kita mau bagi linknya sebagai apa gitu Bu. Saya kurang jelas, ada satu lagi Bu tadi. Oke, Mungkin baik. itu saja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri Aryani Siregar yang telah memberikan pertanyaannya. Saya sapa kembali Pak Mustaqim. Bagaimana Pak Mustaqim? Wah, sepertinya Pak Mustaqim mohon maaf kehilangan jaringan. Mudah-mudahan bisa didengar sudah sekarang. gabung ya Pak ya. Oke, Bagaimana, baik Bu? Pak Sudah bisa Mustaqim. didengar, Bu? Iya, kedengaran Pak. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama wabarakatuh. saya Mustaqim SPD. Saya mengajar di UPT SD Negeri 166 Turut Cinai ya. CGP Angkatan 7. Masya Pertanyaan Allah. yang pertama saya tujukan kepada Ibu Radia. Tadi dijelaskan langkah-langkah untuk membuat drive bersama. Tidak sempat kedengaran semua. Bagaimana tadi caranya, langkah selanjutnya itu untuk membuat Google bersama. Karena saya sudah masuk di Google bersama, cuma cara membuatnya karena dulu kan dibuatkan ya untuk Ibu Hamsia. Kemudian pertanyaan yang kedua kepada Ibu Hamsia, bagaimana cara menambahkan misalnya modul 1, misalnya kan ada bagiannya lagi 1.1, kemudian 1.2, kemudian 1.3. Sekarang kita mau masuk di modul 2. Nah, ini yang saya tidak paham ini kalau kita mau masuk lagi modul 2 dengan sub-subnya. Modul 2 yaitu modul 21, 22 dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di judul itu tadi kan pembuatan SKP. Nah, ini tentang SKP kan yang sering di-share di grup tadi sebelumnya hanya SKP SMA dan SMP. Saya ini mengajar di SD. Bagaimana cara pengelolaan nilainya tentang SD karena jelas komunitasnya beda. Untuk sementara itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustaqim atas kesempatan yang maksudnya atas pertanyaan yang telah diajukan. Oke, baik, untuk kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Ibu pemateri yang hebat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan hebat kita. Oke, silahkan. Mungkin bisa bergantian kesempatan pertama kepada Ibu Radiah terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Ibu Hamsiah. Silahkan Ibu Radiah. Makasih Bu Evi. Pertanyaan dari Ibu siapa tadi Bu Evi yang bagaimana Ibu untuk Fitri memberikan hak Aryani akses? Siregar. Ibu Fitri. Iya, yang ternyata juga merupakan guru penggerak angkatan 4. Salam kenal ya Ibu Fitri Aryani. Salam kenal Ibu. Bu Fitriani, tapi izin saya share ulang ya Bu, untuk hak akses yang ada di Drive bersama dengan akun belajar itu betul ada 5. Saya coba ini ya Bu. Jadi untuk sudah kelihatan, oh sorry, lupa tadi share. Saya share dulu ya Bu. Iya, belum ter-share Bu. Iya. Udah kelihatan Bu Evi? Iya, kelihatan Ibu, silakan. Ya, misalkan sekalian tadi langsung jawab pertanyaannya Pak Mustaqim ya Pak, karena Pak Mustaqim sudah punya Drive bersama cuman dibuatkan. Jadi sebelum masuk di pengelolaan anggota, kita bagaimana cara membuat Drive bersama? Tampilan Drive pertama kan seperti ini ya Bapak Ibu, ketika kita ingin membuka Drive, klik titik 9 yang ada di pojok kanan, masuk di Drive. Ya, kalau sudah masuk di Drive seperti ini, di Drive ini ada ya, ada My Drive, berarti Drive saya, ada Share Drive. Ya, ini Drive bersama kita. Bagaimana membuat Drive bersama dalam satu komunitas sekolah? Kita klik saja ini Share Drive atau Drive bersama. Setelah seperti ini, sabar ya Bapak Ibu sementara loading.
Kita mau buat yang baru ya, Pak Mustaqim. Kita klik kanan, klik new yang ada tanda plus ini di pojok kiri. Setelah ada seperti ini, kelihatan Pak Mustaqim KB? Bagaimana Pak Kelihatan ya? Iya, kelihatan Bu. Oke, baik. Mantap. Kita berikan nama Iya. sesuai dengan sekolah kita, Pak. Tapi Pak Mustaqim SMP Wajo, apa tadi SMP 1 Wajo? Anggap aja ya. Maaf, untuk Pak Mustaqim itu mengajar di SD Pak, mengajar di SD Bu. Oh, di SD ya, maaf. SD, misalkan anggap saja ya, kita berikan nama SD Negeri 1 Wajo misalkan. Kita buat. Nah, berarti ini sudah ada ya. Bapak Ibu sudah muncul SD Negeri 1 Wajo. Berarti sudah kita berhasil membuat drive bersama untuk satu sekolah. Cuman anggotanya masih 1 orang, masih kita saja sebagai pengelola. Nah, bagaimana menambahkan anggota supaya kita bisa berkolaborasi bersama di drive bersama ini? Klik yang tanda panah, manage member. Di sini ya, Bapak Ibu setelah muncul manage member atau mengelola anggota, kita tambahkan teman satu sekolah. Contoh misalkan, anggap saja saya satu sekolah dengan Ibu Hamsia. Ibu Hamsia kebetulan karena kita sering ini komunikasi, jadi emailnya sudah tersave di saya. Tinggal saya tambahkan email. Kemudian emailnya siapa, misalkan saya masih mau tambah emailnya Pak Hendrik yang satu sekolah juga dengan saya misalkan ya Pak ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan tambahkan teman-teman satu sekolahnya di sini. Setelah itu klik send. Berarti nanti ini akan terkirim kepada Ibu Hamsia dan Pak Henry bahwa notifikasi pemberitahuan ya, bisa juga tulis di sini pesannya. Message atau pesan bisa dituliskan. Selamat bergabung Bapak Ibu di drive bersama kita. Setelah itu klik send, berarti akan terkirim ke Ibu Hamsia dan Pak Henry. Saya tidak usah kirim ya Bapak Ibu, itu hanya contoh. Kemudian terkait dengan pertanyaannya Ibu Fitri, bagaimana mengelola akses anggota yang ada di drive bersama. Ini kita klik ya, Content Manager. Sudah lihat ya Ibu Fitri, tapi sekalian menjawab pertanyaannya Ibu. Ini Bu. Ya, ini Bu. Antara ada viewer, perbedaannya apa perbedaan di antara kelima ini ya? Semua. Ya. Iya Ibu. Kalau komentar berarti hanya bisa berkomentar. Misalkan Ibu Hamsia saya hanya kasih akses viewer saja. Kemudian Pak Hendrik saya kasih akses Pak Hendrik misalkan ini saya kasih akses kontributor saja. Berarti dia hanya bisa berkontribusi, tidak bisa menghapus file, Bu Fitri. Ya, baik, hanya bisa berkontribusi mengelola file secara bersama, tapi file yang diupload oleh teman-teman dalam satu drive ini tidak bisa dihapus oleh Pak Hendrik. Berarti bisa kita kirim ke situ juga ya Bu, file kita? Kalau kontributor? Bisa. Kalaupun kita memberikan hak akses kepada teman-teman itu hanya sekedar kontributor, semua teman yang ada dalam satu drive bersama ini bisa mengirimkan file, Bu. Bisa upload file lewat sini tadi. Ya, baik, bisa Bu. Lewat upload file di sini. Cara upload file di drive bersama, tinggal gini aja, klik new file upload. File apa yang kita mau upload, apakah dari file yang kita sudah download, apakah yang sudah tersimpan di laptopnya kita, atau file yang ada di drive kita. Kita tinggal pilih salah satunya Bapak Ibu. Contoh, ada apa aja ini misalnya ya.
Saya upload di file bersama kita. Semua teman-teman bisa, meskipun hak aksesnya itu sebagai kontributor, bisa mengelola file ini. Bisa juga ngambilnya, bisa juga ngeditnya, bisa ngambil linknya. Cuman tidak bisa menghapus file ini karena hak aksesnya saya batasi hanya sebagai kontributor. Tetapi jika hak aksesnya itu saya tingkatkan menjadi pengelola konten, ini ya Bapak Ibu, konten manager atau pengelola konten, dia lebih tinggi hak aksesnya dari kontributor. Dia bisa menghapus file yang ada. Jadi kalau konten manager mungkin Bapak Ibu bisa pilih saja siapa yang bisa dikasih hak akses ini. Apakah Wakase kurikulum, Wakase kesiswaan, teman yang admin misalkan di sekolah, operator, dan lain sebagainya. Kalau hak akses manager ini sama dengan hak aksesnya admin di WA Bapak Ibu. Seperti itu ya. Kemudian file yang diupload oleh satu sekolah, oleh teman kita dalam satu sekolah bersama, ini boleh saja mereka ngambil link ya. Jadi misalkan anggap Ibu Hamsia yang upload file ini, saya bisa saja ngambil link ini. Get link. Kemudian saya buka aksesnya untuk semua orang. Copy link. Dan ini akan saya kirim di bukti dukung e-kinerja. Misalkan e-kinerja ini ya. Ini kan kalau e-kinerja tampilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Setelah kita membuat rencana aksi, saya kembali dulu. Tampilan pertama e-kinerja kan seperti ini. Setelah terbuka aplikasi e-kinerja, detail SKP akan muncul seperti ini. Kalau kita ingin tambahkan bukti dukung, masuk di sini ya Bapak Ibu. Rencana aksi apa yang akan kita buat. Ini kebetulan karena sudah dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah kami di SMP 11, sudah ada penilaiannya sesuai baik. Jadi untuk rencana aksi maupun bukti dukung, misalkan bukti dukung ini ya Bapak Ibu. Nah, tambahkan bukti dukungnya di sini. Link tadi yang sudah saya copy, ini kan sudah tidak bisa diakses ya, karena memang batas SKP e-kinerja bkn.go.id itu hanya sampai 31 Desember kemarin. Ini sudah ada notifikasi Anda melewati batas waktu pengisian eviden dan realisasi. Jadi tidak bisa lagi kita rubah. Namun untuk persiapan SKP di 2023 sebaiknya kita mengelolanya secara bersama di Drive bersama. Seperti ini ya Bapak Ibu, saya sudah bikin untuk bulan Januari 2023. Dokumen SKP Radia. Ini di Drive bersama saya simpannya ya Bapak Ibu supaya teman-teman yang lain dalam satu sekolah yang bergabung di Drive bersamanya SMP 11 bisa lihat bukti dukung SKP yang saya siapkan di bulan Januari. Ini di bulan Januari misalnya saya sudah ada rencana ya untuk mengisi rencana hasil kerja disertai dengan bukti dukung. Ini sudah ada 2 saya siapkan sebagai guru pendamping magang pendidikan. Ini dokumentasi ada, kemudian SK-nya ini belum saya lampirkan. Jadi nanti tinggal saya masukkan juga SK-nya di sini. Kemudian di pembagian tugas genap, jadi di sini nanti di folder pembagian tugas genap, ini bisa kita upload SK pembagian tugas, perangkat pembelajaran kita dari Prota, Prosem, dan lain sebagainya. Ini kita upload. Bagaimana untuk ngambil filenya, untuk kita masukkan di SKP kinerja, bisa share atau bisa get link. Sama saja ya Bapak Ibu kalau kita share, bagikan, seperti ini juga. Jangan lupa hak aksesnya kita buka ya, anyone with the link. Siapapun yang bisa membuka dengan link ini. Yang ini kita checklist. Jangan sampai ini terbatas,
Kalau di sini misalkan restrict itu berarti tidak bisa dibuka oleh atasan penilai kita nantinya. Jadi ini kita pastikan, kemudian di copy linknya, pastekan di kinerja kita di sini. Di bagian bukti dukung, di bulan Januari misalkan. Kita klik tambah, cuman tadi ini saya coba klik, ternyata sudah tidak bisa akses karena memang hanya sampai tanggal 31 Desember kemarin. Tinggal kita klik ini Bapak Ibu tambah, kemudian pastekan link yang tadi dari Drive bersama kita. Seperti itu Bu Evi, terima kasih. Bu, sebentar Bu, sedikit lagi. Iya, ya Ibu Ini, Fitri. Bu, yang untuk bukti dukung ini kan Bu, biasanya target kita kan Bu, kalau tahunan itu misalnya 2 dokumen gitu kan Bu. Jadi kalau kita buat di Google Drive berarti 2 dokumen itu artinya 2 folder baru gitu ya Bu? Iya, 2 dokumen berarti 2 bukti dukung yang kita kirimkan linknya nanti Bu. Iya, walaupun sebenarnya di satu folder baru itu ada banyak file di situ ya Bu, berarti hanya 2 gitu ya Bu? Iya. Oh ya, makasih Bu. Kalau Ibu naruhnya dalam satu folder itu banyak file, cuman Bu. karena Ibu uploadnya tulisnya 2 dokumen, berarti silahkan buka dulu dokumennya, ambil 2 Link. ya bukti dukung yang untuk Ibu upload di e-kinerja. Jadi sebaiknya dibuat dalam bentuk 2 folder supaya folder dia baru ya, terkumpul Bu? dalam satu folder. Oh, semua ini akan terupload. Di folder yang satunya semua ini akan terupload. Jadi linknya masing-masing folder akan terbuka di bukti dukung e-kinerja kita, Bapak Ibu, di sini. Seperti itu, Bu. Jadi Bu, kalau kita upload link tersebut berarti bisa satu link ya Bu? Untuk semuanya ini, misalnya ada 4 rencana hasil kerja kita gitu. Dalam satu link semua bisa berarti ya Bu? 4 link? Misalnya ini kan Bu, Mungkin saya maksud ada pertanyaan Ibu Fitri itu di dalam satu folder itu Ibu Radia terdapat 4 file sebagai rencana hasil kerja. Nah, dari 4 file ini, misalnya Ibu Fitri ingin mengupload link foldernya, bukan link filenya. Barangkali seperti itu Bu Fitri ya? Iya Bu. Iya, kalau misalkan Bu Fitri tulis di bukti dukungnya, di rencana aksinya itu ada 2 dokumen, sementara filenya ada 4. Kalau saran saya sebaiknya dibagi Bu, supaya nanti semua bukti dukungnya bisa terupload. Karena kalau misalkan bukti dukungnya Ibu itu banyak filenya, sementara hanya terkumpul dalam satu folder, berarti hanya satu link nanti yang terkirim. Oh gitu ya Bu? Iya, kalaupun mau ambil hanya 2 link, berarti ada yang sebagiannya lagi ketinggalan tidak terupload di bukti dukung, Bu. Berarti Bu, kalau misalnya new folder kita ada 2, tapi linknya 1 kan bisa Bu. Ketika kita buka satu link, terlihat 2 di dalam. Iya, satu link 2 folder di situ Bu, bisa. Satu link 2 folder, ambil lagi linknya yang satu. Buka lagi folder yang satu, linknya lagi diambil, upload lagi di bukti dukung. Oh gitu ya Bu? Iya, enggak apa-apa dalam satu folder banyak folder lagi. Jadi ada folder anak maksudnya ya, ada subfolder. Iya, Bu. Subfolder, betul. Iya, ada subfoldernya enggak apa-apa Bu. Iya Bu. Jadi subfolder itu nanti diambil linknya, diupload di bukti dukung. Nah, misalnya sertifikat di bulan Januari disatukan Bu Radia ya, sertifikat di bulan Februari disatukan sehingga linknya hanya satu folder yang diambil meskipun di dalam bulan Januari itu ada 3 sertifikat misalnya, maka semua tetap akan tercover ya di dalam link foldernya. Iya betul Bu Evi, jadi akan tetap kelihatan karena kita uploadnya satu folder itu dalam satu folder beberapa file seperti itu, benar ya? Baik, sangat jelas ya Ibu Fitri pemaparan dari Ibu Radiah tadi mengenai Google Drive yang akan diambil linknya untuk dimasukkan ke dalam e-kinerja kita. Oke, mungkin sisa satu yang
ditanyakan tadi oleh Ibu Fitri Aryani, yaitu mengenai berkurangnya penyimpanan di Google Drive. Tapi saya rasa pertanyaan ini dapat diberikan atau mau ditambahkan, bagaimana dengan Ibu Fitri? Mau ditambahkan penjelasannya Tapi mengenai Bu, penyimpanan Google Drive? Barangkali Ibu Ditambahkan Fitrinya. saja, Bu. Oh, ditambahkan. Baik Ibu Iya, Radia, sisa satu pertanyaan tadi mengenai berkurangnya penyimpanan di Google Drive. tapi masih bisa Iya. sedikit Bu. Mungkin saya serahkan dulu Ah, kepada Ibu Radia ya, Pak Mustaqim. iya Bu. Oke, Bagaimana silakan saya Ibu tambahkan Radia. sedikit Bu? Ya, makasih Bu Epi. Terkait dengan pengurangan ya atau pembatasan, kan sebenarnya pengurangan hanya pembatasan penyimpanan atau kapasitas yang ada di drive dengan akun Belajar ID. Ya, per 2 Januari 2023 ini memang sudah dibatasi Bu Fitri. Jadi tidak unlimited lagi untuk kapasitas penyimpanan yang ada di Google Drive dengan akun Belajar ID. Tapi untuk yang 100 GB itu lumayan banyak ya Bu. Betul Sedangkan sekali. ini saya sudah Saya buka ini raba ya. padahal sudah banyak sekali file di drive saya, Iya. tapi masih yang terpakai itu baru Masih 8 GB, masih banyak sekali Bu. Masih Iya, betul lumayan sekali. besar. Ini sangat besar sekali, Bu Fitri. Meskipun kedengarannya 100 GB, tapi ini merupakan ukuran yang sangat lumayan besar. Sangat membantu kita, utamanya dalam penggunaan penyimpanan Google Drive ini ya. Nah, oke baik Ibu Radia, mungkin cukup penjelasan dari Ibu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sekaitan dengan Google Drive ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Hamsiah untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan hebat mengenai Tapi Bu Epi sebelum Bu Hamsia jawab, tapi diingatkan Bu Epi daftar hadir sudah ada di. Iya betul. Ya. Daftar hadir Bapak Ibu hebat sudah ada di room chat ya Bapak Ibu, silakan diisi. Ibu Hamsia Yusuf telah membagikan link daftar hadir kepada kita semua. Nah, oke baik Ibu Hamsia. Silakan untuk kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu hebat di room ini. Baik, terima kasih Bu Evi. Tadi ada pertanyaan ya, bagaimana cara supaya mungkin maksudnya seperti ini, Bapak Ibu mau mengedit, kemudian bagaimana supaya Google Site ini tampil di desktop seperti itu ya Bapak. Mohon maaf tadi Bapak Iya. apa? Tadi Pak Muhammad Suyuti. Oh ya, saya ulangi dari awal ya. Misalnya Pak Sayuti punya beberapa Google Site yang ingin diedit. Misalnya saat buka desktop langsung mau edit yang ini. Terus mau dilanjut lagi misalnya sore atau besoknya. Bagaimana supaya ini masuk lagi di Google Drive, cari lagi foldernya, cari lagi file Google Site-nya. Mungkin bisa seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya ini kita punya 2 Google Sites, misalnya ini adalah SKP, misalnya belum selesai, nanti mau dilanjutkan. Bapak Ibu mau supaya file ini tampil di desktop supaya gampang nanti saat buka laptop bisa langsung diklik dan masuk di Google Chrome-nya dan langsung bisa diedit. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu buka dulu foldernya, site-nya seperti ini. Kemudian Ibu Hamsia mungkin bisa share atas screen. ada titik 3. Ini saya pakai Google Chrome. Oh ya, sorry, saya lupa. Belum share screen, Bu. Iya ya. Saya lupa share screen Bu Evi. Ya. Kasihkan Bu ya, memang terkadang seperti itu. Ternyata layar saya belum dibagikan. Baik. Iya, Bagaimana sudah Ibu tampil? belum berbagi layar. Belum, Bu. Oh, belum ya. Baik. Oke. Sementara sekarang sedang berproses. Oke, sudah tampil, Bu. Silakan dilanjutkan. Oke, baik. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, misalnya
Bapak Ibu punya 2 file Google Sites dan ingin Bapak Ibu edit sewaktu-waktu. Bagaimana supaya Bapak Ibu tidak jauh-jauh masuk ke Google Drive dulu, masuk ke foldernya, misalnya sudah di folder-folderkan yang rapi, tapi Bapak Ibu langsung mau masuk di Google Site-nya. Jadi tinggal buka dulu Google Site-nya seperti ini, misalnya ini file SKP, Google Site Sampai mengecil suara Ata Bu Hamsia. pakai Google Chrome ya Bapak Ibu. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada titik 3 di samping di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan di bawah tanda silang. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kemudian ada More Tools di sini. Setelah itu ada Create Shortcut. Bagaimana suara saya Bu Evi? Iya, kedengaran Bu. Tadi sempat agak kecil. Sekarang sudah bagus. Oke, Bu Evi? Dengar Iya. suara saya Bu Evi? Iya, dengar Bu. Silakan dilanjutkan Bu. Bu Evi? Iya, Ibu Hamsia. Suaranya kedengaran Bu? Ya. Oh ya baik. Di sini ada Create Shortcut. Bapak Ibu tinggal klik. Kemudian di sini misalnya ini kan file SKP. Jadi Bapak Ibu ganti dulu namanya. Misalnya SKP. Kalau tidak mau diganti juga tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu kalau ini Google Site untuk SKP 2022. Kemudian klik create seperti ini. Nah, setelah itu akan muncul di desktop sini SKP 2022. Kemudian Bapak Ibu misalnya punya Google Site yang lain. Misalnya ini profil guru penggerak misalnya. Mau diedit nanti dan supaya tidak jauh-jauh lagi Bapak Ibu seperti tadi. Buka dulu foldernya seperti ini. Kemudian klik titik 3 di sebelah sini. Turun ke More Tools dan pilih Create Shortcut. Di sini misalnya ini kan judulnya Hamsia Yusuf, saya ganti dulu jadi profil, misalnya profil CGP dan di desktop dan klik Create. Nah setelah itu akan muncul seperti ini. Ini akan gampang jika Bapak Ibu baru menyalakan laptop langsung mau edit SKP-nya atau mau edit profil CGP-nya. Di sini sudah tampil di desktop sini. Jadi tinggal diklik akan terbuka di sini. Seperti itu. Seperti itu ya Bu Evi ya maksudnya tadi Iya. Bapak. Iya, betul Iya. sekali Bu. Mungkin Kemudian, bisa dilanjutkan ke pertanyaan pertanyaan selanjutnya. Iya. Baik. Pertanyaan kedua itu apakah Google Site ini bisa digunakan untuk kelas online atau jurnal. Jadi kalau jurnal ya bisa, apalagi jurnal untuk CGP itu sangat bisa. Kemudian untuk kelas online bagaimana? Untuk penerapannya, pengalaman saya sendiri, saya gunakan Google Site ini sebagai sumber informasi untuk siswa-siswa saya. Misalnya seperti ini. Ini yang saya gunakan sekarang. Saya pakai untuk daftar hadir dan daftar nilai. Ya seperti mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin ada siswanya yang sering bertanya, Bu, apa yang belum selesai tugasku saya? Misalnya seperti itu. Tugas apa yang belum selesai? Mungkin Bapak Ibu capek atau tidak punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang berulang. Di sini saya menggunakan Google Site untuk lebih transparan kepada siswa. Atau untuk menggunakan kelas online, saya gunakan Google Site itu untuk menyisipkan link classroom supaya mereka bisa langsung masuk ke classroom. Kemudian untuk menampilkan daftar nilai mereka dan daftar tugas-tugas yang mereka sudah selesaikan. Atau Bapak Ibu juga bisa menyisipkan seperti games yang sudah Bapak Ibu buat di situs lain. Misalnya di sini. Ini saya buat tunggu saya lihat dulu ya Bapak Ibu. Saya buat di Word Wall, misalnya seperti itu. Ini bisa disisipkan di Google Site atau ada di link lain yang ada
tulisan sematkan, itu Bapak Ibu bisa sematkan di sini. Jadi bisa terkumpul semua di Google Sites-nya Bapak Ibu. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu maksudnya tadi Bapak. Jadi saya gunakan untuk landing page ya. Semua link-link itu saya sisipkan di sini, mulai dari daftar hadirnya, daftar hadir dari classroom-nya. Jadi anak-anak jika buka Google Site-nya Bapak Ibu yang sudah dibuat, Bapak Ibu bisa sisipkan link untuk ke classroom, untuk ke daftar nilai mereka supaya mereka bisa lihat, atau ke games-games yang Bapak Ibu sudah buat, seperti itu Bu Evi. Selanjutnya ya, saya lanjut. Iya Bu, silakan dilanjutkan. Pertanyaan dari Pak Mustaqim ya sekarang. Iya, bagaimana cara berganti ke modul 1, misalnya modul 1, misalnya seperti ini ya. Ada modul 1, terus di bawahnya ada submenu 2, 1.3, 1.4. Kemudian mau ditambahkan lagi modul 2. Nanti kan modul 2 ada lagi submenunya modul 2.1. Ya kebetulan saya CGP angkatan 7 jadi baru sampai di modul 2 ya. Seperti ini. Caranya contohnya seperti ini ya. Kita ada di profil dulu Bapak Ibu. Misalnya di halaman depan seperti ini. Bapak Ibu misalnya mau membuat modul baru, modul 3 misalnya. Jadi di bawah sini modul baru. Klik modulnya, kemudian klik tanda tambah, kemudian buat namanya modul 1.3. Double. Setelah ini modul 1.3-nya ada di depan modul 1 dan modul 2. Nah, kita bisa geser-geser, ini sangat fleksibel. Misalnya kita klik lama, kemudian kita geser ke bawahnya modul 2. Sorry, ini namanya modul 3. Ini ya. Terus bagaimana cara menambahkan submenunya? Jadi kita pilih dulu modul 3-nya. Di samping modul 3 itu ada titik 3 lagi, klik, kemudian ada tambahkan sub halaman. Di sinilah kita tambahkan sub halamannya modul 3.1 seperti itu. Ini akan muncul nanti sendiri. Jadi ini modul 1 sampai modul 1.4, modul 2 2.1, modul 3.1. Jadi seperti itu Bapak. Mungkin seperti itu ya Bu Evi. Iya, Ibu Hamsia, betul sekali. Tambahkan halaman. Iya, betul Bu. Semoga Bapak Ibu hebat yang ada di room ini dapat memahami penjelasan yang telah diberikan oleh kedua pemateri hebat kita mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sekaitan dengan materi yang telah dibawakan tadi. Nah, sekarang waktu telah menunjukkan pukul 21.55. Kalau tidak salah waktu di Game Meet-nya kita sampai 22.00 ya Ibu Radia ya? Iya Bu Evi, iya. Oke, berarti kalau begitu waktu untuk sesi tanya jawabnya kita sepertinya tidak akan dilanjutkan lagi, mengingat waktu juga yang membatasi kita, karena sisa 4 menit lagi. 5 menit. Bagaimana Ibu Radia? Iya Bu, diingatkan Bapak Ibu untuk mengisi presensi ya, sudah ada di room chat. Silakan Bapak Ibu hebat yang ada di room ini untuk mengisi daftar hadir yang telah kami share di room chat. Dan mungkin Pak Mustaqim ketika masih ada unek-unek yang ingin disampaikan kepada pemateri hebat kita, maka sepertinya pemateri hebat kita bisa membuka sesi yang lebih luas bersama Pak Mustaqim melalui room chat WA barangkali Bu Radia ya. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya ini. Sebenarnya saya sangat berterima kasih terutama sama
pemateri yang sangat merdu suaranya, Ibu Radia, Ibu Hamsia, dan tak lebih-lebih juga moderatornya luar biasa. Kebetulan juga saya CGP angkatan 7. Oke, Jadi Masya Allah. kita semangat harus Kak ya. Di sini juga Iya. banyak tugas sekali Salam kenal, Pak. Oke. semuanya ini. Nah, iya betul. Salam Nah, kenal Pak mohon Mustaqim. maaf mohon maaf kepada Ibu Enaris Mayani Abbas. Saya lihat dari tadi sudah raise hand Bu ya dengan beberapa teman tadi. Namun saya melihat waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk membuka sesi tanya jawab selanjutnya. Dan semoga di lain waktu kita diberikan kesempatan lagi untuk membuka kegiatan selanjutnya Ibu Radia ya. Nah, mengingat antusias dari Bapak Ibu hebat yang sangat besar. Nah, ini tidak henti-hentinya mereka raise hand untuk sesi tanya jawab ini. Nah, saya rasa kita tetap menantikan kolaborasi yang hebat luar biasa dari Bapak Ibu hebat yang lain. Nah, untuk sesi kali ini sepertinya saya sudah harus masuk di penutupan meskipun antusiasme dari Bapak Ibu guru hebat masih sangat luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada Bapak Ibu ya. Ibu Radia ingin memberikan komentar mungkin? Silahkan Bu. Ya, maaf Bu Epi, mungkin sebaiknya nanti sebelum ditutup sesi foto bersama Bu Epi. Betul. Nah, ini yang saya berikan waktu sebenarnya untuk di akhir-akhir waktu ini untuk sesi foto bersama. Nah, sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu hebat yang saya tidak berikan kesempatan untuk bertanya ya, karena waktu jualah yang membatasi kita. Oke, baik, saya tutup dulu kegiatan kita. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini bernilai ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, baik warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Sekarang mohon di open kamera dulu agar kita bisa foto bersama ya Bapak Ibu. Di akhir sesi. Oke, baik. Nah, saya ambil dulu gambarnya. Senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Nah, sabar. Oke, baik, saya ubah lagi dulu. Oke. Nah, sekali lagi Bapak Ibu tampilkan senyum termanisnya pada malam ini. 1, 2, 3. Oke. Nah, meskipun malam ini kita sudah beberapa jam beraktivitas, namun semuanya ternyata masih semangat ya. Nah, mungkin kita ubah pose lagi. Cerdas Ki. Oke, boleh begini ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk bergabung di room ini ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan agar di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali dengan kegiatan yang lebih hebat lagi. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Izin live ya Bu. Izin live Ya, saya tutup ya Bu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.